Balik lagi di channel YouTube Jagoan Helm bareng gue Raditya tadi. Sesuai judul, kali ini di depan gue udah ada motif array yang sangat-sangat spesial dan biasanya disukain sama pecinta helm array nih. Namanya motif Nakano Star. Penasaran kayak gimana motifnya? Langsung aja kita unboxing dan kita ulik-ulik. Nah, motif ini biasanya bisa kapelan juga barengan sama si VZ RAM-nya. Kalau gue pernah lihat sih ya. Tapi kalau di Jagoan Helm baru datang yang Array RX-7X ya dulu. VZ RAM-nya coming soon, tungguin aja. Siapa tahu masuk di JH nanti. Biar bisa kapelan nih sama-sama Nakano Star. Buat di kelengkapannya, helm, sarung seperti biasa. Dan kalau helm-helm Array RX-7X selalu dapat ini manual book. Terus ada minyak pelumas juga untuk di ventilasi ataupun visor. Dan ada ini juga, chin curtain untuk kebutuhan balap. Jadi kalau dirasa chin curtain bawaannya kayak kurang panjang, bisa diganti pakai chin curtain yang tadi, yang lebih panjang untuk kebutuhan balap ataupun sirkuit. Oke, gue buka dulu sarungnya. Dan ini dia. Array RX-7X motif Nakano Star. Siapa sih sebenarnya si Nakano ini? Dia adalah salah satu pembalap MotoGP yang paling legendaris di tahun 90-an. Namanya Shinya Nakano. Siapa sih yang tidak kenal? Dia biasanya tuh di helm-helmnya dan motif-motif yang biasanya dia pakai, ciri khasnya selalu ada si mata blow-nya ini, atau julukannya The Lucky Eyes atau mata keberuntungan. Dan biasanya itu dia selalu naruh nih logo arraynya. Kalau motif-motif Nakano ditaruhnya di bagian dagu, jadi nggak di atas. Kenapa nggak di atas, bang? Biar ini nih, ciri khasnya si mata blow-nya ini nih kalau Nakano nih. Kayak Nakano Shuriken, kalau depan kita ini yang Nakano Star. Pokoknya selalu ciri khasnya motif-motif Nakano tuh selalu dikasih si Lucky Eyes-nya ini atau mata keberuntungan. Nah, fun fact-nya juga, ternyata untuk motif-motif mata seperti ini dari helm-helm Array itu ternyata ada dua jenis mata, yaitu ada yang Moon Eyes sama ada yang Lucky Eyes. Kalau Nakano ini sebutan nama matanya itu yang Lucky Eyes. Kalau yang seingat gue satu lagi tuh ada di Nakasuga, kalau nggak salah seingat gue, yang si Moon Eyes tuh satu lagi di motif yang itu. Oke, balik lagi fokus ke motif ini. Jadi ini adalah salah satu motif ikoniknya dari si Shinya Nakano waktu dipakai di ajang balapan, dimana maksud starnya itu adalah si garis merahnya ini yang seperti bintang. Motifnya tuh simple tapi kesan retronya dapat banget. Dan kalau teman-teman ngeliat gitu dalam sekejap mata kayak ngeliat sekelibat, wih, motif Nakano Star. Jadi langsung tahu gitu orang begitu ngeliat helmnya tuh, wih, motifnya si Nakano nih. Bener-bener ikonik banget, ciri khas banget dan retro banget. Gue sih ngebayangin kalau gue pakai ini helm, pastinya gue pakai motor-motor yang retro juga, kayak macam Suzuki Bandit, kayak CB yang 400, atau mungkin juga sekarang kayak motor-motor 2 tak tuh kayak Ninja RR nih. Cocok banget nih pakai helm Array yang ini nih, motif Nakano. Kebayang sih kecenya, kayak jaket bomber kan, pakai jeans gitu, asik. Sepatunya biar pas Onitsuka kali ya. Jadi mix and match outfit begini nih. Pokoknya itulah yang paling pas banget sama si motif ini. Dan ini motif spesial juga, dan termasuk harganya juga ini jauh lebih fantastis dari motif-motif Array yang biasanya. Nanti bakal gue sebut di akhir. Sekarang kita fokus ke motif sama helmnya. Untuk helmnya gue jelasin sekali lagi seperti biasa. Array RX-7X itu adalah seri tertinggi dari helm Array. Di bawahnya yang FIM ya. Ini kan 7X yang versi umum yang sertifikasi masih Snell. Kalau pengen di atasnya lagi ada yang FIM atau FIM itu ada. Tapi kalau untuk yang di depan kita ini yang Snell, yang umumnya. Jadi tidak ada spoiler belakangnya juga. Kalau yang Snell ini lebih simple. Tapi motif-motifnya justru kebanyakan yang ikonik sama yang rare atau limited edition ya, kebanyakan di seri yang Snell-nya ini atau yang seri 7X biasa. Bahan dasarnya kalau helm Array selalu pakai fiberglass karena ini helmnya lebih peruntukan untuk balap dan mengutamakan safety, kayak slogannya Array yaitu si R75 shape. Mana nih stikernya ya, selalu dicantumin. Nah kan, selalu dicantumin di setiap stiker visor dari helm-helm Array. Terus balik lagi.
Ini juga udah bisa banget dipakai untuk kebutuhan balap ataupun sirkuit karena sudah memenuhi standar untuk balap dan sirkuit. Dan helm-helm Arai di Jagoan Helm juga pastinya sudah SNI semua alias resmi masuk di Indonesia. Untuk ukuran batok, seingat gue kalau RX-7X itu ada sekitar 4. Yes, dari batok yang ukuran terkecil yang dari extra small sampai yang terbesar yaitu double XL. Jadi ada 4 ukuran batok dan bagian IPS dalamnya juga beda-beda. Kalau depan gue ini adalah contoh yang size M ya. Jadi masih masuk ke medium. Gak yang gede banget tapi gak yang kecil banget. Balik lagi ke ukuran kepala masing-masing. Dan buat yang masih bingung, Bang, ukuran Arai itu cara ngelihatnya gimana sih? Teman-teman bisa lihat dari sentimeter dari sini. Jadi untuk detail sentimeter ini teman-teman bisa googling. 5758 tuh size apa ya? Ini artinya size M. Kalau L itu di 5960 dan sebagainya. Pokoknya teman-teman bisa searching aja kalau masih bingung buat cari ukuran helm Arai dan cara ngelihat ukuran itu dari mana. Lihat dari sini nih. Dari sentimeternya. Mereka tuh selalu ngasih ini kayak gitu kalau helm Arai ciri khasnya. Lanjut. Terus secara fitur juga ini udah lengkap banget untuk kebutuhan balap. Ventilasi juga ada banyak banget. Bagian atas dia ada 3 untuk masuk ke angin. Terus ciri khasnya helm Arai dari dulu selalu ngasih ventilasi di bagian visor, di bagian alis atau jidat sini biar adem. Terus bagian mulut ini ada 2 step. Satu untuk ke langsung depan muka dan 1 step lagi buat ke nose guard atas biar minimalisir embun. Terus helm Arai untuk bawaannya sendiri dia selalu ngasihnya itu visornya masih yang cembung. Mereka jarang ngasih visor flat kecuali yang versi FIM atau FIM-nya. Makanya ini bawaannya dia masih yang cembung. Tapi tenang aja, biarpun dia cembung dan warnanya clear, ini udah ada anti fog include di dalam visornya. Jadi dijamin visornya ini nggak bakal bisa ngembun. Lebih bagus dalam menahan perubahan cuaca gitu untuk visornya sendiri. Terus di bagian belakang ini ada untuk ventilasi keluar angin nih, di bagian atas bisa dibuka tutup. Terus ada wing kecil untuk kebutuhan aerodinamika atau aerodinamis. Terus di bagian bawah juga ada ventilasi keluar lagi di bagian bawah kiri kanan. Pokoknya kalau masalah jumlah ventilasi Arai banyak banget. Di bagian samping ini ada side pod untuk pelindung visor biar tidak gampang terlepas waktu terjadinya crash. Dan seperti biasa kalau RX-7X dan termasuk banyak juga tipe-tipe Arai lain itu selalu ngasih visor lock yang benar-benar ngelock banget. Mekanismenya kayak biasa, tinggal didorong bagian sini, terus agak dicongkel sedikit untuk buka visornya. Terus untuk helm Arai memang mereka tidak biasanya itu nyantumin tag glasses fit di bagian busanya ataupun tag kayak KYT gitu kecil kacamata, enggak. Mereka nggak pernah nyantumin dan seingat gue juga iya ya, dari dulu kayaknya nggak pernah ya. Tapi kalau teman-teman bisa searching di websitenya itu sudah ditegaskan dan bisa dicoba langsung. Helm-helm Arai kebanyakan sudah support untuk kacamata. Jadi tenang aja, biarpun tidak ada tagnya bukan berarti ini tidak bisa. Lebih ke ya si Arai nggak mau nyantumin aja gitu. Lanjut, move ke bagian dalam. Tali penguncinya helm Arai. Iya sih, kalau gue perhatiin dan gue inget juga flashback, mau full face, open face, half face, touring ataupun ya pokoknya semua jenis helm Arai gue perhatiin selalu tali penguncinya all double daring ya. Teman-teman mungkin bisa bantu gue, ada nggak sih helm Arai yang tali penguncinya di luar dari double daring? Mungkin kayak micro lock atau mungkin quick release click atau mungkin magnet? Mau coba teman-teman bisa komen di bawah, apakah ada helm Arai dengan tali pengunci selain double daring? Kalau seingat gue sih nggak ada. Seingat gue ya. Terus ini udah ada emergency quick release juga kalau amit terjadinya crash. Dan semua busa dari helm Arai itu enaknya bisa dicopot bagian kainnya doang untuk dicuci. Jadi bagian busa dalamnya itu tetap bisa menempel di bagian IPS ya. Tapi teman-teman bisa copot bagian busa atau kainnya aja gitu. Itu berlaku untuk yang bagian pipi ya. Kalau bagian kepala sih masih nempel semua. Dan semua busanya udah pasti ini bisa dicopot juga untuk dicuci. Oh ya, hampir kelewatan. Untuk desain dari si Arai Nakano Star ini didesain oleh si YF Design yang udah biasa ngedesain helm-helm untuk pembalap nih. Oke, kurang lebih itu dia sih buat si motif Nakano Star ini. Sekarang kita coba timbang sambil nginget-nginget kembali berapa sih beratnya helm Arai 7X yang size M. Seingat gue terakhir itu ada di 1500-an. Apakah sekarang ada perbedaan? Oke, mulai dari nol. Saya ingat juga sih terakhir yang size M itu ada di 1500-an. Apakah sekarang ada perubahan berat? Ya, masih di 1500-an juga sih. Tapi ada lebihnya, 1585.
Untuk helm full face ukurannya ini masih termasuk enteng ya, so-so lah gitu. Nggak yang berat banget, tapi nggak yang enteng banget. Kalau teman-teman ambil yang size besar, udah pastinya beratnya juga nambah karena ukuran batoknya jadi lebih besar lagi. Kalau ambil yang size kecil kayak extra small atau S yang small, udah pasti lebih ringan karena batoknya juga lebih kecil lagi. Untuk yang M-nya ada di 1585. Plus minus kurang lebih. Sekarang gue mau tes fitting gimana penampakannya waktu si motif Nakano Star ini waktu dipakai. Dari depan, samping, belakang, pokoknya kece abis sih. Keren sih ini. Ya gue mau bayangin naik Ninja RR 2 tak atau apa lagi ya. NSR mungkin biar makin Jepang banget, asik. Terus pakai helm Nakano ini keren sih. Apalagi kalau motor kalian dominan warnanya putih sama merah. Ih, kece banget pastinya. Oke. Untuk yang gue coba ini adalah size gue pribadi, yaitu size M seperti biasa. Nah, kalau helm ARA itu bener-bener ngepas banget waktu dipakai. Bener-bener snug gitu. Nah, karena gue pakai balaklava, jadi gue kerasa kayak agak sedikit sempit. Balaklava itu fun fact-nya kurang lebih menambah sekitar 1 cm dari ukuran kepala kita. Makanya gue jujur nih, gue lebih suka pakai helm gak pakai balaklava sih. Jadi bisa lebih true fit gitu waktu dipakai di kepala. Nah, dan ya ciri khas Arai, fittingnya selalu enak, selalu ngepas, dan biarpun beratnya 1500-an, hampir 1600, tapi gak kerasa di kepala. Bener-bener enak banget, enteng. Kerasa kayak pakai helm karbon gitu. Penampakan depannya. Sampai belakang, samping. Itu dia penampakan motif si Arai Nakano Star ini waktu dipakai. Retro banget sih, kece banget. Nah, buat harganya berapa bang si Arai RX-7X Nakano Star ini? Buat yang motif ini dibanderol di harga 18 jutaan. Wow. Jauh dari helm-helm Arai motif lain yang di range harga 11, 12, 13 jutaan. Karena ini motif yang memang spesial banget dari si Nakano. Makanya di range harga 18 jutaan. Yaudah, sebelum harganya makin naik lagi, karena tiap tahun pasti Arai itu ada kenaikan, langsung membungkus saya sekarang sebelum nanti jangan-jangan malah jadi sampai 20 jutaan nanti ke depannya. Dah, langsung bungkus sekarang aja. Buat yang mau mampir ke toko kita, bisa langsung aja searching di Google, cari aja Jagoan Helm, nanti langsung ketemu. Dan buat yang jauh dari toko kita, bisa bungkus pakai marketplace atau online shop, langsung searching aja Jagoan Helm, nanti nongol kita udah hampir di semua marketplace. Gue Raditya Tani, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.